I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running, it keeps running after me. Shalom, sungguh luar biasa, sesuatu dalam family, sungguh luar biasa. Kita akan bersama-sama berantusias memuji, menyembah dan mengakukan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara, ya masuk di tengah pandemi, kita masih belajar streaming. Biarlah semangat kita bersama-sama selalu berkobar-kobar untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara, sebelum kita memuji Dia, menyembah Dia, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh besar, sehingga setiap kami hanya tertuju kepada Engkau Bapa. Dan biarkan roh kami Tuhan bawa terus naik, lebih mendekat dan lebih melekat pada Engkau Yesus. Juga urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, akan menyebarkan, memperbaharui setiap roh kami Tuhan, sehingga kami akan menyala-nyala dalam melayani Engkau, dalam mengikut Engkau, membawa kami lebih dalam mengenal Engkau Yesus. Jadikan kami seorang pribadi yang takut dan gentar akan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara, kita akan berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Kita mengucapkan pujian haleluya, memuji Dia. Haleluya, ku memuji Tuhan.
ini saat perjalanan ke gereja untuk rekaman, saya diberitahu oleh adik saya, pendeta muda ketika kalau salah satu jemaat dari GBI Lantera, Bapak Petrus Cahyo Baskoro, telah dipanggil pulang pagi. Kami percaya pada hal itu Tuhan itu mungkin tidak bisa kita tangkap maksudnya apa, tujuannya apa. Tapi yang saya lihat mungkin ini yang terbaik. Dan saya percaya kasih keluarga yang ditinggalkan ada di tubuh apa. Sampai hari akhir beliau tetap percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat. Sudah beberapa waktu lamanya beliau bisa melayani karena kondisi kesehatan. Pagi ini saya sungguh bersyukur sampai akhir sahabat kita Bapak itu saya bersuara tetap memuji dan menyembah Tuhan kita luar biasa. Mari kita nyanyikan refrain dari lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh bahwa benar bahwa Yesus Tuhan adalah selamatkan jiwaku, juru selamat atas semua dalam hidupku. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan agung, berkorban bagiku. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan agung, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Biarlah pagi ini Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang beracara ya Bapa. Di hati kami tahu bagaimana Tuhan bisa memberdayakan kuasa dari firman-Mu, sehingga bukan hanya hal yang negatif, banyak hal yang menggoncang kehidupan kami dan dunia ini saja yang terus ada dalam berita-berita maupun dalam apa yang ada dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau sadar dan kami akan kembali lagi bahwa kuasa firman Tuhan itu adalah luar biasa dan ya dan amin. Dan pagi ini Kau ajarkan kami bagaimana untuk memberdayakan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karena roh wahyu, hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, baik kami ibadah online maupun ibadah onsite, semua dalam kendali Tuhan. Biarlah hati kami merendah di hadapan-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa tanpa kasih kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya kita berkata amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bulan ini GBI Lantera masuk gerakan doa dan puasa dimulai dari tanggal 13 April, dimulai dari hari Selasa sampai nanti berakhir tanggal 12 Mei. Saudara, pokok-pokok doa yang kita akan lakukan adalah penanggulangan COVID-19, keamanan NKRI, ketahanan pangan, kelawatan Roh Kudus, dan penuntasan amanat agung. Saya percaya kalau Anda memang tidak ada sesuatu yang mungkin mengganggu kesehatan Anda sehingga Anda tidak bisa berpuasa, ya bagaimana lagi. Tapi kalau Anda memang bisa berpuasa, ayo kita bersama-sama berdoa puasa. Saudara, hari-hari ini Allah sedang menarik perhatian kita.
menarik perhatian manusia atas kerajaannya yang tak tergoncangkan. Bagaimana cara menariknya? Dengan menggoncang apa saja yang bisa digoncangkan. Salah satu contoh yang saya berikan adalah yang pernah Anda lihat di mana-mana, banjir di NTT, gempa di Jawa Timur. Saat saya menemukan cuplikan ini, saya tuh bersyukur karena sekian banyak foto dan video cuplikan itu berhubungan dengan kesedihan, tangisan, dan kami pun juga shock gitu Bapak Ibu ya. Kasihan sekali banyak korbannya. Bahkan di NTT aja ada 174 korban jiwa akibat banjir dan juga 48 orang masih hilang. Begitu tadi pagi saya menemukan satu cuplikan yang menguatkan iman saya. Kisah tentang anak yang hilang di banjir tersebut, usai diterjang banjir 7 jam hilang dan berhasil ditemukan. Dan saya ingin Anda melihat bersama-sama dengan saya. Satu cuplikan itu. Tuhan, jika itu memang mujizat-Mu, ya nampakkan, temukan anak saya dalam keadaan selamat. Saya tidak meminta apa-apa, temukan anak saya dalam keadaan selamat saja. Inilah doa yang dipanjatkan Windy saat buah hatinya Marcelo belum ditemukan saat banjir bandang terjadi di Desa Waiburak, Adonara, NTT. Saat itu sudah lebih dari 5 jam, Selo belum ditemukan usai terjangan banjir bandang. Dan keajaiban itu datang setelah hampir 7 jam, Selo akhirnya ditemukan oleh sang kakek di dalam kubangan lumpur dalam keadaan selamat. Di situ ada pohon kayu ya. Pohon kayu itu tidak begitu rimbun. Pohon kelapa ada 2 ya. Ada tunggulan kayu itu dikelilingi oleh rumput. Jadi cucu saya terbaring di bawah, tangannya ke atas, kakinya ke bawah juga. Begitu saya panggil, sekitar 6:30 ya, mau hampir jam 6:30 itu, 6:30 lewat lah. Begitu dia mainkan tangan, gerakan matanya, langsung saya bilang, Selo, Selo, langsung dia dengar suara, Opa, saya di sini, saya bermain air. Pada saat menemukan Selo, kondisinya seperti apa? Kondisinya tidak begitu aman. Matanya kan sudah kena lumpur. Sang ibu Windy sangat bahagia. Meski mengalami luka di sekujur tubuh anaknya, ia bersyukur anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Sekarang akhirnya bertemu dengan Selo dalam keadaan selamat, ini perasaannya seperti apa? Semua luka-luka rasa tidak ada rasa apa-apa. Yang jelas saya bisa lihat saya punya anak tuh, saya akan menjaganya lebih waspada lagi. Tidak mau kehilangan yang kedua kali. Akibat banjir bandang, rumah keluarga Selo rata dengan tanah. Kini mereka mengungsi ke rumah kerabat untuk sementara waktu. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian bantuan terhadap rumah mereka yang rusak. Yasir Nenek Ama, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Adonara, Nusa Tenggara Timur. Saudara, kalau Anda habis melihat cuplikan tersebut, Allah itu juga sedang mempertontonkan hidup anak-anaknya yang juga tidak tergoncangkan, saudara. Karena membangun hidupnya itu di atas prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu firman Allah. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga, di mana firman Tuhan, judul perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah
menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, kalau Anda melihat dari perikop firman ini, di dalam pasal ini kita mendapati sebuah perbandingan yang menyatakan perbedaan antara dua pokok. Yang pertama, antara masa penyelenggaraan Injil dan masa penyelenggaraan hukum Taurat. Dan keunggulan Injil melebihi keunggulan Taurat, dinyatakan dan dibuktikan di ayat pertama sampai 3. Pokok yang kedua, antara kemuliaan Kristus dan kemuliaan ciptaan-ciptaan tertinggi, yaitu para malaikat, di mana keunggulan dengan sepantasnya hanya diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ditunjukkan dengan jelas bahwa itu adalah miliknya. Kalau Anda lihat di ayat keempat sampai dengan terakhir. Saudara, mari kita lanjutkan bacaan firman kita. Kita lompat langsung ke Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27. Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, bagian ini itu merupakan sebuah nasihat inti yang berintikan itu satu kata sebenarnya, yaitu iman. Nasihatnya ialah agar kita yang membaca firman tersebut itu konsisten dalam beriman, disertai dengan peringatan mengenai akibat yang terjadi apabila kehidupan beriman tersebut ditolak atau kehidupan beriman tersebut dibenci. Nah, itulah kenapa pemikiran tentang iman ini berlanjut terus hingga surat ini berakhir. Dan kalau kita lihat di Lukas, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kami katakan?" Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang datang kepadamu dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Dikatakan firman Tuhan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan goncangan ini,
Saudara dan saya tidak mungkin bisa bertahan tanpa fondasi dan tanpa penopang hidup yang kuat. Saudara dan saya harus belajar tentang bagaimana kita ini bisa mengalami kuasa firman Allah yang adalah penopang hidup saudara dan saya. Suatu hari dari segala macam kejadian yang ada di sekitar kita, hal yang berulang kali saya ucapkan, pandemi ini mengajarkan kepada saudara dan saya banyak hal. Walaupun Anda seorang pendeta sekalipun, kalau iman Anda nggak kuat, fondasi rumah Anda nggak kuat, ya baru. Itulah kenapa kita tidak mungkin bisa bertahan tanpa fondasi dan penopang hidup yang kuat. Walaupun banyak hal itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga kami, saya tuh sempat jengkel dan sedih. Kalau melihat banyak orang pun nggak bisa mengalami kuasa Tuhan. Disitulah saya tuh kadang nangis, Tuhan gimana caranya supaya banyak orang tuh percaya padamu Tuhan, supaya orang tuh kembali lagi padamu. Ajari saya yang dulu ini cara supaya banyak jiwa itu dimenangkan. Ini loh caranya tuh kayak gini. Minggu lalu sesuatu terjadi sekitar pukul 3 pagi. Saya tidak sadar saya tuh dibawa sebuah mimpi yang tidak pernah saya alami seperti itu. Sampai saya bangun dan saya lihat jam itu jam 3 pagi. Mimpinya tuh selama umur saya segini baru pertama kali itu sangat nyata sekali. Saya ada di sebuah ruangan, terus saya ngomong, Tuhan, saya ini bukan tipe orang yang rumit, saya tipe orang yang simpel. Kalau mujizat itu terjadi dari dulu, harusnya sampai sekarang itu pasti terjadi. Ajarkan saya ngomong gitu, supaya di depan mata mujizat itu terjadi dalam nama Tuhan. Wah, saya waktu itu dalam mimpi tiba-tiba nih tak kasih sejumlah uang. Baik, terus aku suruh ngapain? Kamu cukup beriman dan bernyanyi. Lagunya apa? Simpel kan? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Balik lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dinyanyi itu saya tepuk tangan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Uang yang diberikan Tuhan tadi tiba-tiba itu jadi buahnya. Saya ngomong, loh kok bisa gini? Gini loh nak, arti yang kita nyanyikan tadi, kamu nyanyikan itu artinya ini. Ada sebuah slide. Kenapa kok kumenang? Ada pembahasannya. Nah itu yang saya lupa. Saya cuma mimpi kalau ada tulisannya Mbak Bapak tak tulis semua. Kenapa kok bersama Yesus Tuhan dijabarkan dalam tulisan itu, di dalam slide? Sampai akhirnya saya gini, langsung nggak pakai lama. Jadi kamu ngomong sama banyak orang, di dalam namaku ada kuasa. Karena saya dikasih begitu dan dikasih penjabarannya tentang lagu tadi, saya percaya diri sekali dan saya punya iman bertumbuh saudara. Sampai akhirnya saya berhenti. Jadi tiba-tiba itu dalam ruangan itu ternyata saya baru sadar itu mobil tiba-tiba berhenti, ada anak jalanan 2 orang. Nak, sini nak. Ada Pak Om. Kamu butuh apa? Ya kami butuh makan, butuh uang Om. Kami enggak sekolah. Kamu percaya Yesus enggak? Ya percaya, kami sudah tidak ada uang, enggak sekolah, butuh makan. Mau percaya Yesus? Mau. Oke.
Tak ajari nyanyi ya. Oh ya, nyanyi apa saudara? Sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Hanya tepuk tangan. Enggak pernah nyanyi, akhirnya nyurutin saya. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kamu percaya Tuhan Yesus memberikan mujizat dalam hidupmu? Percaya mau ikut dan beriman kepada Tuhan Yesus? Mau coba kamu lihat dalam orang-orang apa? Dibuka kantongnya saudara. Uang semua. Si dalam itu saya kaget. Lah bukan kekuatan saya. Loh kok bisa ya? Anak kok tiba-tiba uangnya banyak. Dalam mimpi itu saya tanya, nah, siapa lagi yang mau saya bantu mengenalkan kepada Yesus? Yang saya kaget, 2 anak yang baru mendengar kata Yesus itu hari ini dalam mimpi itu, dan dia nyanyi, dan dia punya uang. Dia ngomong, oh ikut saya. Di lapangan sana ada ribuan anak-anak yang tidak bisa makan. Oh bisa nggak bantu mereka? Saya tanya kepada anak ini, memang kamu kasih makan? Ya Om, mau kasih makan. Berapa uang kamu berikan buat ini makanan? Yang tadi di kantongnya yang banyak buat mujizat Tuhan itu dikasihkan ke saya. Ini uangnya diberikan nasi bungkus ya Om, buat kasih makan anak-anak yang di lapangan. Saya kaget, saya terheran-heran. Anak kecil ini dengan kodu dan polosnya bisa menyerahkan uang yang tadi didapatkan dari mujizat Tuhan itu untuk beli nasi bungkus. Singkat cerita, saya bersama 2 anak ini ke lapangan gede banget lapangannya. Banyak anak-anak duduk tidak bisa makan, kelelahan di sana. Terus kamu bagi nasi bungkus. Terus anaknya begini, oh uang buat nasi bungkus kalau sekian ribu nggak cukup. Yuk Om, diajarin nyanyi lagi. Wah saudara, 2 anak dan saya ini ngomong dengan suara keras, ayo kemari, sini semuanya. Mau makan hari ini, mau. Satu hal anaknya ngomong, aku terima yang namanya Tuhan Yesus. Dan aku percaya kalau aku bisa terima mujizat dari itu, aku sekarang mau mengenalkan sama teman-teman semua. Anak ini yang bersaksi saudara, anak ini bersaksi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ini aku sudah memberikan teman-teman semua nasi bungkus, tapi nasinya nggak cukup. Tapi kata Om itu, kalau kita mau percaya sama Yesus, nasinya nggak cukup, malam ini jadi cukup. Wah, tepuk tangan semua. Saya beritahu saudara, saya tidak izin. Anak yang 2 tadi yang teriak. Singkat cerita, nyanyinya apa saudara? Sama saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Singkat cerita nyanyi habis. Nasi bungkus yang tadi harusnya nggak cukup untuk ribuan orang, dibagi sama anak-anak itu. Cukup saudara. Makan semuanya. Di saat itulah saya bangun, saya lihat jam 3 subuh. Saya kaget. Imannya naik, kaget tapi juga imannya naik. Jam 3 subuh. Saya pengen bangunin Brandon sama istri saya. Pengen bangunin tapi kasihan. Saya segera keluar dari kamar, saya baca Alkitab, saya berdoa, saya doakan iman saya, jangan pernah lagi redup. Singkat cerita, pagi Brandon sekolah, kami kerja, malam hari pas Brandon sudah tidak ada kegiatan, tidak buat PR, tidak ada ulangan, saya ceritakan persis seperti yang saya ceritakan ke Anda. Persis. Brandon ngomong apa? Papa, kalau memang Papa yakin itu Yesus bekerja lewat mimpi Papa, tolong doakan saya. Baik, kamu pengen apa? Pasti jadi Pak, pasti. Kamu pengen apa? Pengen tinggi badanku 185. Karena tinggi badanku ini 167 Pak. Saya ngomong, ya memang Papa aja cuma 166, mana harus 180. Kamu tak 185 ya itu karena Tuhan.
Papa yakin Tuhan Yesus bisa? Tak beritahu ya Fred. Yakin Tuhan Yesus bisa. Doakan aku Pak. Oke. Kamu doa, Papa nyanyi. Papa nyanyi apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Percaya Fred? Percaya. Malam itu saya praktek itu. Hal yang simpel, yang sepele. Dia berdoa, saya hanya nyanyi. Anda tahu? Besok pagi beda bangun. Kalau percaya itu tambah tinggi. Pasti. Aku ukur ya Pak ya, silahkan. Begitu diukur nambah berapa? Nambah 0,85 cm. Hari itu juga besok pagi nambah 0,85 cm. Besok paginya lagi, ngukur lagi, nambah lagi, tambah lagi 0,7. Jadi 0,85 besoknya tambah 0,7. Sangat Pak, bisa Pak. Saya beritahu ya. Kalau malam itu Papa cinta ke kamu, baru pertama kali Papa mimpi, dan iman Papa itu gede banget. Jadi saya harus membantu. Masalah tinggi badan yang sepele saja langsung jadi. Dua hari yang lalu istri saya kesakitan. Apa ya? Biasa ada bulan. Setelah usiaku masuk 40 ini kembali bulan sakit. Mau berdoa kan? Mau. Ayo doa. Kamu yang doa, saya yang ngasih angkat-angkat di perutmu sambil aku nyanyi. Ku menang. Yowes, kita buktikan ya. Ya. Biasanya tiap bulan kalau itu sakitnya sekitar 2 sampai 3 hari. Dan mungkin itu baru hari pertama, tadinya mungkin kita kasih krim yang panas, dia berdoa, saya nyanyi. Selesai, besok kita tunggu, kita lihat berapa menit, 5 menit, terangnya dia banyak. Dan sampai hari ini tidak pernah sakit. Gila. Saya beritahu bisa semua digoncang, imanmu digoncang. Hanya ada satu kata yang sisa, masih punyakah iman kita kepada Tuhan? Kalau Anda tanya, Pak, itu perkara haram sama perkara tinggi badan, perkara duit bisa? Bisa. Kalau Anda ingin perkara duit, saya nggak mungkin ngomong di YouTube. Gue dibikin dukun, susah ini. Kalau Anda mau tahu perkara duit, saya ceritakan nanti waktu onsite. Tunggu waktu onsite. Dan 2 minggu ini kita belajar bagaimana memberdayakan kuasa firman Tuhan. Kalau dasarnya sudah benar, hatimu dan hatiku benar, tak beritahu saudara ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi ya saudara. Pasti tidak meninggal. 2 minggu ini tanya Tuhan, apa yang menjadi permula doa? Pagi ini saya ingin kembali pada pengajaran kita supaya Anda dan saya punya dasar yang kuat. Yang mau saya bahas tentang memberdayakan kuasa firman Tuhan. Pahami dengan jelas yang pertama, firman-Nya menyembuhkan. Katakan sama-sama, firman-Nya menyembuhkan. Firman-Nya memulihkan dan firman-Nya melumpuhkan. Mari kita lihat di Matius pasal 13 ayat 14 sampai 15. Matius pasal 13 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara, kata menyembuhkan dalam ayat ini
berasal dari kata iaomai, bukan somel saudara. Iaomai yang mengandung arti 3 arti. Yang pertama yaitu menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan. Itu arti kata iaomai. Arti kata dari menyembuhkan yang pertama adalah menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan. Yang kedua, membuat utuh, lengkap, sempurna, tidak kurang, tidak cacat. Dan arti kata iomai yang ketiga mengandung arti membebaskan dan menyelamatkan dari ikatan dosa. Itulah kenapa ada sebuah quote mengatakan, iman yang tidak berbuahkan kebenaran adalah iman yang mati dan tidak bertumbuh. Itulah kenapa hari ini saya harus ngomong ke Anda, jangan sampai imanmu menjadi mati dan tidak bertumbuh. Karena kata menyembuhkan dalam ayat yang kita baca di Matius tadi itu berasal dari kata iomai, yang artinya menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan, artinya membuat utuh, lengkap, sempurna, tidak kurang, tidak cacat, dan arti yang ketiga membebaskan dan menyelamatkan dari ikatan dosa. Mari kita baca di Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, saya percaya tanpa didoakan pun, ketika firman Tuhan benar-benar sampai kepada saudara dan benar-benar dimengerti dan tertanam dalam hati, maka saat itu juga firman Tuhan mulai bekerja, menyembuhkan dan memulihkan hidupmu dan hidupku, saudara. Saya ulangi. Saya percaya tanpa didoakan pun, ketika firman Tuhan itu benar-benar sampai kepada saudara, sampai kepada saya, dan benar-benar dimengerti dan tertanam di dalam hati, perhatikan baik-baik, maka saat itu juga firman Tuhan itu mulai bekerja, menyembuhkan dan memulihkan hidupmu dan hidupku. Itulah kenapa yang bagian kedua yang saya bahas, memberdayakan 3 indera rohani untuk menerima dan mengerti firman. Apa Pak 3 indera rohani? Mari kita lihat di Matius 13 ayat 15. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi supaya Tuhan menyembuhkan mereka, harusnya adalah supaya matanya melihat, telinganya mendengar, hatinya mengerti, bukan? Dari sini kita bisa lihat ada 3 indera rohani yang harus sehat, 3 indera rohani yang harus berfungsi normal jika kita ingin menerima iomai. Yang pertama adalah telinga atau pendengaran rohani kita. Saat kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan, jangan Anda tidak fokus atau menganggap remeh apa yang Anda dengar. Yang kedua, mata atau penglihatan rohani. Saudara, kalau mata Anda membuat iman Anda lemah,
itu berarti Anda tidak melihat dengan benar seperti Tuhan lihat. Itulah kenapa mata sebagai penglihatan rohani harus sehat dan berfungsi normal. Kenapa cuplikan tadi saya tampilkan di awal? Karena banyak kasus gempa, banjir ada di semua media, dan yang kita lihat itu bisa melemahkan penglihatan rohani saudara dan saya. Hari ini saya berikan cuplikan ke Anda satu mukjizat yang terjadi. Saya harap penglihatan Anda pada cuplikan tadi di awal membuat mata rohani saudara dan saya sanggup pulih untuk melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan yang ketiga, hati atau pengertian karena diberi hikmat ilahi. Saudara, itulah kenapa saya akan lanjutkan 3 kunci untuk memberdayakan 3 indera rohani. 3 kunci untuk memberdayakan 3 indera rohani. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Saya tidak mungkin membahas semua hari ini, kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi kita lihat dulu Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Firman Tuhan berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya perhatikan baik-baik, Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa saudara? Untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, dalam firman Tuhan di atas yang kita baca, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk bisa mengerti, memahami, dan mengalami bagian yang Tuhan tentukan bagi kita, yaitu apa? Betapa hebat kuasa dan semua yang Tuhan sediakan bagi kita pada posisi hidup di atas bersama Yesus, saudara. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama yang harus kita miliki apa? Mata hati yang terang. Oleh sebab itu kita harus persiapkan hati dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan biarkan hal apapun merusak hubunganmu dengan Tuhan. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika hidupmu dan hidupmu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, maka percayalah, tanah hati kita harus dibajak. Karena dekat dengan Tuhan itu pasti sesuai dengan
standarnya Tuhan. Maka tanah hati kita ini harus dibaca, saudara. Kita harus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki tanah hati yang baik, hati yang lembut. Itulah kata hati yang terang. Yang kedua, hal yang harus kita miliki untuk bisa mengerti, memahami, dan mengalami bagian yang Tuhan tentukan bagi kita. Yang kedua adalah apa, saudara? Roh hikmat. Saudara, pewahyuan firman Allah tidak cukup jika hanya mengandalkan akal. Tidak cukup hanya mengandalkan konsep berpikir, mengandalkan persepsi kita masing-masing, pengertian kita sendiri. Gak bisa. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan itu, kita perlu hikmatnya Allah. Kita butuh roh hikmat. Dan yang ketiga, hal yang harus kita miliki untuk bisa mengerti, memahami, dan mengalami bagian yang Tuhan tentukan bagi kita. Yang ketiga adalah roh pewahyuan, saudara. Saudara, roh pewahyuan, yang namanya pewahyuan itu adalah sebuah pernyataan, penyingkapan, membuka tirai, membawa keluar, memperlihatkan, menunjukkan apa yang tadinya tersembunyi atau apa yang tadinya rahasia, dibuka, disingkap, dinyatakan. Itu roh pewahyuan. Itulah kenapa dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Kalau Anda mengejar hanya mujizatnya tanpa mau mengenal Tuhannya, Anda tidak punya dasarnya. Dan saya sekarang paham, kalau Tuhan berkehendak, apapun terjadi, saya beritahu, pasti terjadi. Saat itu juga tidak berulang yang sudah. Tapi pastikan milikilah 3 hal untuk kita bisa mengerti, memahami, dan mengalami bagian yang Tuhan tentukan bagi kita. Yang pertama masih kan mata hati yang terang, yang kedua roh hikmat, yang ketiga roh pewahyuan. Kita akan juga minggu depan, di musim maju di depan. Saya percaya Anda dan saya akan dibawa lebih serius lagi, lebih dalam lagi, supaya Anda dan saya tidak terus menjadi kekanak-kanakan, saudara. Saya bangga sekali banyak dari saudara kita di GPI Lantera ini mulai dewasa, mulai mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Tidak lagi gampang bersungut-sungut, nggak lagi gampang mengeluh, berkeluh kesah. Setiap tantangan itu pasti ada, cobaan ya pasti ada, untuk melatih otot rohani saudara dan saya. Saya bilang, bisa semua ini digoncangkan, maka yang tinggal adalah yang tidak tergoncangkan. Dan juga satu pujian kita semua.
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang mengindah menang, Yesus Kristus Tuhan. Yes. Raja mulia dan luhur, berkenan bagimu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Yang mengindah menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkenan bagimu. Selamatkan jiwaku. Terima kasih untuk ibadah pagi ini. Belajar untuk mengenal dan memberdayakan kuasa firman Tuhan. Dan Kau berikan kami dasar-dasar yang kuat sehingga hati kami tidak gampang berbelok, hanya menanti mujizat-Mu saja. Oh Allah yang memiliki hati kami, oh Allah yang mengasihi kami, oh sungguh ingin membuat kami dewasa. Kalau sebentar lagi kami mengakhiri ibadah itu, bicaralah pada kami berapa yang harus kami persembahkan. Persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan. Persembahan ini kami serahkan dalam tangan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, saya memberi makan ribuan orang dan masih sisa 12 menit. Mari kita mengakhirinya dengan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu, diberkatilah semua keturunanmu, diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan perkenanan Tuhan. Kemanapun saudara dan saya keluar dan masuk, pergi dan pulang, semua dalam perlindungan Tuhan yang Maha Tinggi. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya, kita berkata amin. Terima kasih. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. Dan jangan pernah kau izinkan imanmu goncang. Semua ini akan tergoncang, dan yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan, yang juga tak ada. Haleluya, Bapak Saudara, sungguh luar biasa. Iman kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Biarkan iman kita tidak tergoncang dengan Tuhan. Bapak Saudara, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5 M. Pakai masker, cuci tangan, jaga
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya